lah yang akan menjebloskan dia dan membiarkan dia sendiri di sana. Dan cuci tangan. Dah. Cocok nggak kalian rasa? Setuju nggak kalian? Gitu. Sedangkan yang cuci tangan ada, apalagi yang menunggangi. Udah pastilah dengan segala kepentingannya. Tidak bisa dipungkiri. Yang tidak bisa dipungkiri dari seorang Nikita Mirzani apa? Popularitasnya. Ya, siapapun yang membahas dia maka akan trending. Ya, karena apa? Karena Nikita Mirzani adalah public figure yang sedang trending. Jadi algoritma membaca apapun yang menjadi trending, apalagi ditempel fotonya, udah pasti itu akan trending. Apalagi namanya disebut-sebut, itu pasti akan trending. Itu yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun ya. Jadi kalau kalian mencurigai seseorang menunggangi kasus ini, itu udah pasti. Tapi yang tidak pasti adalah tulus apa tidak dia mendukung. Tulus apa tidak dia air matanya keluar. Air matanya itu tulus apa tidak? Itu pertanyaan gue. Ya, masih mending orang kayak gue yang jelas-jelas memang gue nggak suka sama Nick Mir karena dia pernah gini sama gue. Itu masih relevan menurut gue, ya. Dibanding gue kalau mau pura-pura bisa aja. Oh, gue dukung Nikita Mirzani Oh, langsung gue kan dapat pujian. Tapi gue nggak mau. Tapi gue tetap membahas proses hukumnya, gitu loh. Ngerti nggak? Gue juga mendukung Nikita Mirzani untuk dia apa? Untuk dia tidak memasang badannya sendiri. Stop untuk membelenggu dirimu sendiri. Karena kau juga punya hak untuk bebas. Kau punya hak untuk diringankan. Kau punya hak untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Itu loh poinnya. Ngerti nggak sih? Banyak yang dukung Nick Mir tapi di belakang mereka suka Nick Mir betul. Kalau itu fakta ya. Gitu. Kalau seluruh dunia ini kan tahu kenapa gue sama Nick Mir ya. Terlepas Nick Mir itu mengakui atau tidak, tapi kan gue tahu dan itu pernah diproses gitu loh. Tapi itu tidak penting, itu cerita lama yang nggak perlu diulang-ulang. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa orang-orang yang pura-pura mendukung, siapa orang yang pura-pura menjadi teman. Itu poinnya. Itulah nanti poin di persidangan. Poinnya adalah siapa kawan, siapa lawan. Nah, siapakah yang sebenarnya menjerumuskan Nikita Mirzani? Apakah temannya ataukah musuhnya? Begitu. Kalau hari ini yang kalian katakan musuhnya itu kan Dr. Reza Gladys. Yang kalian katakan temannya itu kan yang itu yang namanya di dalam dakwaan, ya kan? Seperti Topeng, Oki, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan gue adalah, siapa yang membuat seorang Nikita Mirzani duduk di kursi pesakitan? Temannya ataukah lawannya? Coba jawab. Gitu. Jawab. Itu. Jadi kalau kalian mau ngebaca, mau mapping kasus, kalian lihat dulu. Belum tentu yang menjatuhkan air mata itu adalah yang tidak membuat masalah di dalamnya. Ya. Gua kasih tahu sama kalian contoh, tapi ini kalian harus objektif. Jangan kalian bilang lagi, "Oh, karena kau kawannya si Fitri." Gak ada urusannya sama Kak Fitri ini. Gue, benar, orang pertama yang gue kenal di circle itu adalah Fitri Salhuteru. Ya. Sampai dengan detik ini, gue berteman dengan Fitri Salhuteru. Gue gak peduli apa yang kalian bilang tentang dia. Dalang, ina, inu, gak peduli. Hari ini pada faktanya adalah, selama Nikita Mirzani berteman dengan Fitri Salhuteru, apakah pernah hal-hal seperti ini terjadi? Pernah apa tidak? Kalau tidak, berarti yang harus kalian plot dan mapping adalah siapa kawannya, siapa lawannya. Gitu. Teman itu, kalian jangan ekspektasi terlalu tinggi. Teman itu nggak ada. Teman itu seperti jantungmu yang terus hidup sampai akhir hayatmu tuh nggak ada. Itu juga jangan klise, jangan naif. Teman itu nggak ada yang seperti itu. Bohong banget.
Ya, tetap lu harus menjaga diri lu sendiri, mau dari temen bahkan keluarga. Keluarga aja bisa begitu, apalagi temen. Lu ngaco deh. Kalau pertemanan itu kan tinggal nunggu momen aja, cerainya kapan, sama kayak hubungan, ya kan? Itu tinggal tunggu momen saja. Apakah kalian bisa landing dengan pertemanan, tetap berteman atau tetap berkasih, ataukah kalian bercerai di pertemanan atau kalian bercerai di berkasih-kasihan. Begitulah kira-kira ya. Ya enggak? Mana ada musuh abadi, mana ada kawan sejati. Pret. Gak ada itu. Si Natali lagi, bentar dulu, Natali urusan nanti, kita bahas dulu ini karena 2 hari lagi mau sidang, ya kan? Jadi gawat Zan apaan gawat? Tapi beneran di sel dunia persosmedan jadi ada. Gini loh, apa ya? Kalian kalau mau bertanya, apakah Zanzabella itu mencintai Nikita Mirzani? Jawabannya adalah, gue adalah orang yang pernah tulus membantunya. Itu dulu ya. Sisa-sisa dari gue, sisa-sisa ketulusan itu pasti masih ada. Tapi kalau kalian mau gue totalitas, itu tidak mungkin bisa. Kenapa? Tidak ada hubungannya antar darah antara gue dan dia. Ya. Lalu gue tidak berada di circle itu. Ya. Dan apalagi di kasus ini, gue adalah orang yang bukan menjadi bagian di dalam memenjarakan Nikita Mirzani, ya. Yang menjadi bagian di dalam memenjarakan Nikita Mirzani itu, atau yang membuat Nikita Mirzani masuk penjara itu, siapa? Dia dan kawan-kawannya kan? Ya kan? Bukan gue. Dia kenal sama SS, dia kenal sama DRG, dia kenal sama FS, dia kenal sama Topeng, dia kenal sama Oki. Gue nggak kenal. Gokil lo pada. Pakai ini dulu dong. Ya enggak? Itu kan teman-teman dia, bukan teman-teman gue. Ngaco lo. Lu ngaco. Gitu. Gue nggak kenal mereka, yang kenal itu dia. Yang di endorse itu dia, bukan gue. Jadi kalau lu nyalain lu sensi sama gue, lu ngapain sensi sama gue? Gue aja nggak kenal sama mereka. Gue kenal Kak Fitri, ya. Dan kalaupun gue kalau kenal itu kenal yang bagaimana? Di sosmed ini semua orang bisa kenalan, ya. Tapi tahu tidak, setongkrongan tidak, sebisnis tidak. Gue ini tidak pernah menjadi owner skincare. Mereka itu owner skincare. Ini kan polemik owner skincare, ya. Yang owner skincare siapa? Doktif, Oki, Dokter Reja, Kak Fitri, Henny Segara, siapa lagi? Nikita Mirzani. Mereka punya skincare, gue enggak. Jadi ini cerita dia dan kawan-kawannya. Paham kau? Sela Sokia, itu kan owner skincare. Mira Hayati. Orang ini yang berantem, begitu aku komentari, kalian pala sama aku, kan tol. Ya kan? Kan go. Kok jadi gue? Tapi gue hanya membahas gitu. Dia sama kawan-kawan yang buat ulah, kok aku yang kalian salahin? Ada-ada aja. Gitu. Ya. Nah, kalau sekarang nggak perlu kalian salahin. Gue memang berteman sama Kak Fitri. Ngapain kalian heran pada saat ini? Pada saat dulu mendukung Nikita Mirzani aja, gue udah berkawan sama Kak Fitri. Gitu loh, udah kenal sama dia gitu loh. Dan gue memang tahu dia itu punya klinik estetik. Nikita Mirzani punya produk skincare, gue tahu. Dan gue bukan part of them, ya. Gue ini bukan bagian dari mereka. Hey, sadar, tampar pipimu, sadar. Gitu loh. Paham gak? Dan gue gak berteman dengan sosialita. Karena gue kismin lah. Gue gak bisa beli Taherme. Gue gak bisa nongkrong seperti mereka. Gue bukan owner skincare. Gue bukan sosialita, ya. Jadi
Jadi apa ya, nggak ada urusannya nih sama gue, selain hanya gue membahas, ya, membahasnya saja. Kalau nama Nikita Mirzani kok sentimen banget loh, gak usah kau tanya lagi lah, kau pun pura-pura buta kau. Kalau pertanyaan itu yang kau ajukan, pakai inimu aja, itu udah biasa, itu gak usah kau urusin. Gak usah kau urusin itu. Ya kan? Cocok nggak? Jadi ini adalah polemik di antara dia dan kawan-kawannya, Nikita Mirzani dan kawan-kawannya, yang kemudian gue akan mendukung teman gue lah yang gue dukung. Siapa teman gue? Fitri Sahuteru. Gue dukung dia lah. Orang dia teman gue, tapi bukan di dunia skincare, tapi bukan di dunia sosialita, ya. Paham kalian? Jadi jangan kalian juga atur-atur aku mau berkawan sama siapa. Jangan kalian atur-atur ceritanya gitu. Kalau kau gak tahu ceritanya, jangan kau sok-sok paling tahu dari aku. Ada-ada aja. Ketika ketika ada masalah dengan teman gue kenalnya sama Kak Fitri. Kak Fitri masuk ke dalamnya, ke dalam cerita dia dan kawan-kawannya yang owner skincare ini, ya kan? Kutanya lah sama kawanku, kayak mana Kak rupanya kejadiannya? Oh kayak gini Zanza, gini. Wajar lah kalau aku nanya sama kawanku. Aneh nggak? Nah, terus betul Kak? Coba mana buktinya? Ya kan? Itulah pembicaraan pertemanan. Tapi untuk yang lain-lain gue nggak peduli. Untuk yang lain-lain gue tidak peduli, ya. Ya. Nanti Mami lagi live, taruh di bawah aja. Astaga anak gue, bentar. Dek, Mami lagi live. Pulang Kak. Fans Ami, jangan pulang. Botul lah Bayo, botul itu. Orang ini aja yang nggak mau objektif, nggak mau apa ya. Sudah mandi, udahlah. Kayak mana lagi? Saya sudah mandi, tapi saya belum cuci tangan seperti kawan-kawannya NM. Jadi saran gue adalah ini dulu kalian sepakati. Kalau enggak aku nggak mau lanjut. Kalian sepakati dulu. Polemik ini terjadi antara Nikita Mirzani dan kawan-kawannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya kan? Iya kan? Udah kalian tahu kan siapa-siapa aja kawannya dulu? Siapa kawannya? Gue sebutin lagi nggak owner skincare siapa-siapa aja? Gue sebutin nggak? Jangan sampai aku jungkir balik di sini. Aduh capek juga ngomong kayak gitu. Karena gue nggak pakai mic, jadi suara gue harus kuat gitu. Sementara telinga gue nggak sanggup dengernya. Ntar dulu ya. Gue back to mode diri gue sendiri bentar. Nggak sanggup gue. Keras sekali suara gue. Cuman agak emosi awak, ya kan? Mau bicara pelan-pelan, awak agak emosi. Awak agak tertrigger gitu. Pelan-pelan aja lah, ketawa kakak nular Kak. Iya deh, orang ini nggak ngerti. Parfum, udah gue bagi. Mau lagi Bi, lu mau parfum Bi, lu ke Jakarta gue kasih. Kak makan dulu. Ngopi dulu Kak minum lah ya. Capek loh, aslinya gue nggak teriak-teriak gitu. Aslinya gue pakai toa. Minum dulu ya, biar nggak mati. Jadi kayak gitu. Kakak pakai skincare apa? Aku pakai minyak pelet, ya. Aku pakai minyak pelet. Jangan kalian tanya. Udah. Kakak pakai skincare apa? Aku cari dukun-dukun terdekat untuk memasang susuk-susuk, ya. Biar kau tahu. Jangan lagi kalian tanya skincare. Tidak akan menyala susuku kalau nggak pakai susuk, ya. Lucu orang ini. Poning ya kan Kak? Dicakapin betul-betul, nggak mau percaya. Nanti kalau aku ngomong kayak tadi itu senang kalian. Senang, memang pening aku.
Aku pun pening. Kenapa? Kenapa jadi gue yang paling jahat? Gue nggak ada angin, nggak ada hujan, gue nggak tahu apa-apa urusan dia dan kawan-kawannya, malah gue yang dihujat. Nggak apa-apa sih. Gue sih senang-senang aja. Yang penting kalian happy. Kalian mau maki gue, mau apa, nggak apa-apa. Yang penting kalian asal kau bahagia, kata Armada ya. Kalau kalian tanya di mana beli minyak pelet, Kak? Ada, aku jual. Namanya Meta Oil ya. Silakan kau pergi ke Kurba Krisana di Thailand ya. Melangkah, swadika, melangkang. Oke. Jadi daripada kalian membeli skincare, belilah pelet-pelet terdekat gitu aja. Cukup, Kak. Carmilla, aku ngomong serius, orang ini marah, ya kan? Kalau aku ngomong kayak gini dia senang. Inilah memang aslinya orang ini sukanya bedukun daripada ke klinik estetik. Jadi untuk pemerintah perbanyaklah dukun ya. Jangan perbanyak klinik estetik karena mereka lebih bullshit dibanding dukun. Mukamu bisa cerah, bisa gini, nggak ada susuk yang bisa buat beraura, berwibawa. No, ini penyesatan, jangan didengarkan ya. Kalian lebih suka penyesatan dibanding yang serius. Jadi kayak gitulah dukun santet. Info dukun terdekat Thailand, dukunnya bagus-bagus dukunnya. Pening kali aku sambil makan ya, Kak. Iya, Kak. Ngompol iya. Nanti kena kamera wartawan, kalian bilang aku bibi, ya kan? Lucu kalian ini, lucu. Padahal aku nggak sebibi itu loh. Udah, jadi kita mau bahas apa ini? Serius gue ngomong, gue bener, Kak. Orang ini nggak tahu. Kalau aku beneran pakai minyak pelet loh. Meta Oil namanya, Meta Oil. Aku pakai amulet tuh jimat ya, jimat. Jadi kalian panggillah aku ini Miss Dukun. Gak ada duitku ke klinik skincare ya. Tapi alhamdulillah berkat susuk gak ada keriput-keriput di pinggir-pinggir sini ya. Benar. Sister Hog. Pening kali aku liat orang ini. Aku ngomong serius, kalian. Memang mukaku kayak gini. Kalau aku gak ketawa, mukaku memang menjijikkan. Mamaku pun bilang, mukaku kenapa kayak gitu, katanya. Padahal aku gak kenapa-kenapa. Makanya aku perbanyak ketawa, sehingga orang bilang aku gila gitu. Ini kenapa orang ketawa terus gitu? Serba salah hidup gue memang ya. Serba salah. Iya. Jangankan kalian, mamaku pun bilang kayak gitu. Ngeri kali muka kau, katanya. Memang. Ini udah lu. Wih, keren nih 666. Lu nggak tahu ya, di sini moderator gue itu dukun. Kok jangan macam-macam, bahaya. Suka sebut alhamdulillah tadi, alhamdulillah. Cantik kok, ngeri. Izinlah Bayo nak ngaji. Iyalah, Kak, ngaji lah, Kak. Janganlah Kakak ikuti dunia yang gak jelas ini. Dunia ini gini-gini aja, yang ngaji lah Kakak. Ngaji, sholat kalian. Ya, jangan kalian tungguin aku di sini. Ya. Kakak zodiaknya apa? Gue zodiaknya Libra. Gue lahirnya Selasa Pahing. Ya. Itu ada di Google. Kalian bisa cari. Dede. Udahlah, nggak mau lagi aku bahasnya, capek. Udah bosen. Udah nggak mau lagi gue udah nggak mau serius lagi. Aku maunya diseriusin. Di sini banyak dukun santet, ini ngerinya, takut aku. Udah ya. Capek aku. Request apa? Belum ketok palu. Ya udah, gini aja, nanti kita live lagi ya, karena gue udah nggak bisa serius lagi. Kalian pun dari tadi kayak gitu.
Nanti kita bahas lagi malam-malam ya. Malam-malam kita bahas sambil aku pakai minyak dukun dulu. Ya udah ya. Tetap semangat dalam mendukung siapapun. Sampai jumpa di persidangan. Ya, tapi nanti malam kita live. Terima kasih yang sudah di sini. Sehat semua buat kalian. God bless you guys. Bye bye.